setiap pejabat siapapun levelnya, jangan gila hormat untuk disanjung, dapat penghargaan, dipuji, itu selesailah seharusnya, nggak usah itu. Dengan kinerja bagus, masyarakat akan memberi penghargaan seumur hidupnya, Pak. Ketimbang hanya seremonial tertentu, dapat piagam, dapat door prize lah, Mhm, tapi itu kan semu. mhm. Nah, artinya siapapun pejabat nanti berakhir jabatannya, jangan berharap ucapan terima kasih, legacy mereka akan dicatat. Produk hasil kinerjanya akan dicatat masyarakat. Nah, Mhm. yang agak menarik, yang geli ini jenengan nyangkut masalah stadion. Stadion ini kan harapan tidak sesuai ekspektasi, Mas, itu. Memang filosofinya niatnya bagus, ingin ada sentra UKM, terus sementara ini stadion yang cukup kumuh, ini dibangun. Nah, cuma dilalahnya, makanya kembali tadi, Pak, fungsi kontrol ini, transparansi ini harus naik 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 tingkat Mhm. sedikit. Satu contoh bagaimana begitu ditetapkan, stadion itu, banyak menimbulkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam acara Sudut Pandang di Fatwa Siliwangi Official. Untuk acara Sudut Pandang kali ini merupakan edisi yang spesial. Mengapa demikian? Karena kita mengawali acara kali ini di tahun 2025. Untuk itu tema yang kita angkat kali ini yakni seputar refleksi tahun 2024. Satu warsa beragam peristiwa. Baik sahabat Fatwa Siliwangi telah hadir di tengah kita, yang kebetulan ini sahabat karib saya juga, Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo. Beliau juga seorang aktivis dan kebetulan juga di Pilbub tahun 2024 kemarin, beliau juga sebagai LO dari pasangan calon yang saat ini pasangan calon bupati terpilih, Dr. Muhammad Haris dan Fahmi Abdul Haq Zaini. Beliau adalah Habib Mustafa Assegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Saiful. Ya, ini kita lama ndak ngobrol Ya ini sudah, itu. Beb. Ya. Dan kebetulan ada waktu senggang, dan saya ucapkan terima kasih juga Habib telah meluangkan waktu untuk tema yang kita angkat kali ini. Kebetulan ini sudah memasuki tahun 2025, Betul. maka kita mencoba untuk merefleksi peristiwa yang terjadi pada tahun 2024, Beb. Terutama dalam hal pemerintahan dan tentunya politik ya. Nah, berbicara pemerintahan di Kabupaten Probolinggo, maka tidak lepas dari sosok pemimpin yang ada saat ini, yaitu seorang penjabat Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto. Di mana Ugas Irwanto ini dilantik sebagai PJ pada bulan September 2023 Tiga. lalu. Nah, yang ingin saya tanyakan dan minta pendapat dari Habib Mustafa adalah bagaimana Habib menakar kepemimpinan seorang Ugas ini selama menjabat sebagai PJ Bupati Probolinggo ini? Silakan. Oke, terima kasih Mas Saiful. Jadi memang, betul-betul Probolinggo ini kan dinamikanya luar biasa, Mas Ya. Saiful. Kan ya Mhm. mulai 2021, sampai kita coba, ke 2023 sampai sekarang. Memang, dalam hal ini saya tidak akan menilai secara personal, tapi siapapun dia karena sudah sebagai pejabat publik, Mhm. wajarlah sebagai politisi, apalagi sebagai rakyat, kami menilai bahwa apa yang pemerintahan sebelum ini saya melihat memang, belum ada lompatan-lompatan atau katakanlah yang menjadi skala prioritas masyarakat Probolinggo itu per hari ini menurut saya masih belum, bisa kita anggap sudah tercapai. Clue-nya mungkin sedikit infrastruktur, Mas Ipul. Mhm. Sampai hari ini saya kira kan sebelum rezim PJ ini sebetulnya kan sudah menjadi target keinginan masyarakat kan di, Infrastruktur jalan. infrastruktur. Iya. Sampai hari ini dengan segala keleluasaan, hampir tidak pernah ada pertentangan di legislatif. Sebetulnya pejabat sekarang ini kan lebih mengeksplor kemampuannya, terus Mhm. kondisi real Probolinggo itu sampai tidak ada rivalitas politik, seharusnya kan lebih maksimal Mas Ipul, gitu loh. Iya. Itu Nah, yang, menurut saya. iya, sepengetahuan saya berbicara infrastruktur jalan dan sebagainya gitu Ya, ya. Dalam kepemimpinan seorang Ugas Irwanto ini
proyek infrastruktur itu menjadi skala prioritas daerah, menjadi proyek strategis. Nah, satu contoh, yang kita ketahui adalah bagaimana anggaran itu begitu besar diserap dalam hal, perbaikan infrastruktur jalan, yaitu kalau tidak keliru itu 100 miliar lebih. Nah, sudah banyak jalan-jalan yang diperbaiki saat ini. Mhm. Nah, bukankah hal itu merupakan suatu pencapaian atau prestasi dari seorang Ugas Irwanto? Tolong nanti kita biar sama persepsinya Mas Ipul. Iya, Antara prestasi dengan hal yang biasa saja itu biar kita tidak terlalu apa ya, mendikotomi. Jadi menurut saya kalau prestasi itu Mas Ipul luar biasa ketimbang yang sudah menjadi kewenangannya. mhm, Artinya misalnya kita Mas Ipul saya punya kemampuan target di angka 8, tapi Mas Ipul bisa 10, itu baru prestasi, Pak. Nah, kita korelasi dengan pertanyaan jenengan, artinya infrastruktur yang ada, jalan yang sudah dibangun itu saya amati dan saya melaporkan kan lebih banyak tambal sulam, artinya memang tidak bisa meng-cover. mhm, Meng-cover sesuai dengan target 2 tahun ini. mhm, Cuma kita paham, Mbak, nggak mungkin terpenuhi semua, tapi paling tidak maksud saya kalau masuk kategori prestasi, saya sendiri mendapat masih belum. Kayaknya mhm, masih biasa-biasa saja, Pak. Sampai contoh sekarang bagaimana jalan-jalan yang masih berlobang dan lain ini kan masih belum tercover. Artinya harapan saya 2 tahun kemarin itu minimal ada set plan yang jelas, mhm, sehingga siapapun penerusnya nanti tinggal meneruskan, gitu loh Mas Ibul. iya. Oh, jadi itu yang dimaksud oleh Habibie itu bahwa, prestasi itu merupakan lompatan Iya, seperti itu bukan ya? hanya yang biasa-biasa saja Bukan gitu. hanya yang biasa aja ya, bukan hanya apa namanya, melaksanakan apa yang sudah tertuang Rutinitas dalam ya, APBD ya, betul. bukan cuma sekedar itu ya. Tapi kan begini Beb ya, dalam hal, pelayanan terhadap, masyarakat, berbagai terobosan, sudah dilakukan oleh seorang Ugas Irwanto, dalam hal ini dalam kepemimpinan seorang Ugas Irwanto. Bahkan Pak Ugas ini, kerap kali membentuk satgas Beb, ya satgas. Di antaranya kalau ndak keliru pada tahun 2023 itu ada yang namanya itu Satgas Puspatas. Atas. Gitu ya. Itu tujuannya untuk memompa semangat kerja OPD yang ada Mhm. di Kabupaten Probolinggo ya. Di sisi lain dalam hal peningkatan PAD juga membentuk satgas, yaitu Satgas PIP PAD, Ya. di mana di situ ada terobosan untuk, menarik retribusi atau pemasukan terhadap pajak daerah melalui pertambangan, Ya. yaitu pajak MBLB. Nah, ada lapor ganda dan semacamnya. Habib melihat, pembentukan satgas-satgas ini efektif atau sekedar hanya gimana, Bib? Saya pertama mengapresiasi Mas Ibnu. Mhm, Artinya niatan-niatan untuk mengadakan perbaikan dalam bentuk tadi ada Satgas Puspatas, ada Halokanda. mhm, Awalnya saya berharap banyak. mhm, Ternyata di belakang hari setelah berjalan itu ternyata saya melihat itu lebih banyak ke stagnan akhirnya. Akhirnya cenderung anti klimaks. Di awal-awal saja mhm. hebohnya luar biasa. Satu contoh sekarang saya lihat di Halukanda itu juga banyak teman-teman itu Lapor yang ganda itu ya? lapor Kanda, sorry, lapor Kanda itu banyak yang belum tuntas Mhm, permasalahannya. Artinya seharusnya di situ karena memang saya pernah juga Pak Zipul. Seharusnya teman-teman di OPD terkait itu kan kayaknya kan ada kayak proses BAP di situ. iya. Ada proses investigasi dan lain-lain. Ya kalau di ranah hukum ada lidik, ada sidik. Mhm, Karena memang setengah dipaksakan, jadi OPD tidak punya kemampuan di situ. mhm, Sehingga banyak yang tidak tuntas, artinya banyak keluhan masyarakat yang belum ini bukan saya menyalahkan, ini harus kita perbaiki ke depan. Terkait masalah tadi, apa namanya, peningkatan PAD dan lain-lain, saya sampai hari ini belum mendengar adanya capaian-capaian itu. Sudah mhm. berapa besar yang didapat oleh, Artinya transparansi ke publiknya? betul. Saya Mhm, dengar juga teman-teman yang, di bidang tambang, mhm, yang seharusnya tadi ada perda tentang harus ada retribusi per kubikasi mhm, berapa ini, sampai hari ini saya dengar memang tidak betul-betul diserap atau mhm, katakanlah saya mohon maaf kalau salah, kemampuan Pemkab untuk segera mengeksekusi itu kayaknya masih belum maksimal Mas Ipul. Potensi ada, cuma mhm. eksekutornya ini loh.
Iya. Menurut saya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau berbicara untuk menopang atau meningkatkan PAD banyak hal ya dari sektor Banyak, usaha betul. gitu ya. Terutama untuk memaksimalkan penarikan kontribusi dari Ya, MBLB tadi itu, betul. pajak pertambangan. Di sisi lain, Kabupaten Probolinggo ini yang seperti kita ketahui bahwa, dilewati suatu proyek strategis nasional yaitu PSN ya. pembangunan tol Ya. Probowangi. Nah, berbicara proyek PSN ini juga ada korelasinya dengan, apa yang kita bahas tadi, yaitu berkaitan dengan infrastruktur jalan. Ya. Ada dari salah satu wilayah sebut saja di Kecamatan Kota Anyar, baru digarap, diperbaiki, di-hotmix dengan anggaran yang cukup luar Besar. biasa ya, cukup besar, nggak nyampe 1 bulan, itu sudah hancur, Bro, karena dilewati oleh tronton. Nah, ketika masyarakat komplain, terhadap pemerintah daerah, mengapa demikian? Jadi informasi yang, diterima oleh masyarakat itu, konfirmasinya itu bahwa ada MOU katanya nanti, ada perbaikan, ada pertanggungjawaban dari perusahaan. Walaupun sampai saat ini kita juga masih mempertanyakan, bagaimana nanti MOU-nya ketika seperti MOU itu tidak terrealisasi apa? atau seperti apa bentuk MOU-nya. Itu pun masyarakat saat ini kan masih bertanya-tanya. Makanya kembali lagi terhadap penyampaian Habib, perlunya transparansi dari pemerintah daerah kepada masyarakat di situ. Nah, Habib sendiri melihat, proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Probolinggo ini, apakah membawa manfaat atau seperti apa, Beb? Kalau dari satu sisi luar biasa manfaatnya. Iya, Bayangkan sekelas Kota Karaksan dilewati jalur tol, iya, Probowangi, mulai Paspro ya, artinya kan dari satu sisi kan luar iya, biasa. iya, Nah, cuma eksesnya ini Mas Ipul, kasus-kasus kecil yang tadi, apakah retribusi yang menjadi hak Kabupaten Probolinggo betul-betul sudah dieksplor, mhm, artinya betul-betul didapat. Dan mhm, ini menurut saya transparansi ini perlu, Pak. Saya baru dengar kalau ada MOU seperti itu, karena saya mhm, di ranah politik itu kan belum ada pembicaraan apakah legislatif yang notabene dia juga punya fungsi budgeting iya, dan juga mhm, legislasi, mhm, apakah MOU itu seperti apa mhm, formatnya? iya, MOU dengan siapa? Dalam MOU itu kan pasti ada katakanlah take and give, mhm, kan begitu? iya, Kita sudah dilewati PSN, mhm, infrastruktur kita rusak, iya, kita dapat apa setelah itu? Gitu iya, loh. Artinya apapun bentuk proyek jangan sampai Mas Ipul kita, boleh dikata ya terlena dengan ucapan ini PSN, wah kan begitu loh. iya, iya, Tapi kalau ending-nya nanti Pemkab dan rakyat Probolinggo tidak bisa menikmati itu dalam artian ekses tadi jalan masih rusak. iya, Ya kita tunggu MOU itu kapan Mas Ipul, mhm, terus apa yang didapat oleh Pemkab ini kan masih belum, saya terutama belum mendengar. Ya syukur-syukur mhm. kalau sudah di tingkat elit di legislatif atau eksekutif itu sudah, paling tidak beginilah maksud saya. Kita punya niatan untuk membangun Probolinggo dengan salah satunya menekan PAD tadi. Iya, Harapan saya MOU itu menguntungkan gitulah ending-nya Mas Ipul. iya, ada income, terutama masukan terhadap pajak daerah kan seperti Betul itu ya. gitu loh. Karena begini Bey, kalaupun, kita mau flashback ke belakang, Mhm. saya dan teman-teman, eee, itu sejak tahun 2022, 23 itu aktif menyoroti pelaksanaan proyek strategis nasional di Kabupaten Probolinggo, terutama dalam hal sektor usaha atau badan usaha yang Mhm. berdiri di Kabupaten Probolinggo. Di antaranya sebut saja banyaknya basic plan. Mmm. Banyaknya basic plan, sebagai bahan olahan material yang dikirim ke, pembangunan tol. Nah, pada waktu itu yang kita kritisi, kita sempat audiensi lah, rapat dengar pendapat di kantor DPRD pada waktu itu, mempertanyakan tentang perizinannya, Beb. Betul. Ternyata ada sebagian besar itu tidak berizin, gitu loh. Nah, pertanyaan kami, kenapa Pemkab diam? Sehingga pada waktu itu kita mendesak agar ketika suatu usaha tidak memiliki perizinan yang lengkap, bisa dikatakan ilegal, Betul. maka kita minta ditutup. Mmm. Karena permasalahannya kan begini, impact-nya itu kan terhadap daerah, Bro. Betul. Impact buruknya terhadap daerah. Karena suatu badan usaha yang tidak memiliki izin tidak bisa ditarik pajak. Betul. Nah, jadi hemat kami pada waktu itu ya membawa dampak yang mudarat lah, Iya. dari sisi mudarat. Makanya di situ kami tekankan. Nggak tahu sampai saat ini ketika Pak Ugas ini sudah menjabat sebagai PJ, semakin banyak
bertaburan ini besimpin apakah sudah berizin atau tidak. Itu ya, itu yang memang kita itu perlu adanya konfirmasi yang jelas dari pemerintah daerah. Nah, kembali lagi terhadap, pembahasan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 ini. Nah, tidak bisa dipungkiri bahkan hawanya ini masih terasa, pelaksanaan Pilgub tahun 2024 ini. Di mana penyelenggara pemilihan, yang di antaranya itu KPU dan juga Bawaslu gitu, itu mendapatkan dana hibah. Dana hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo. Sebut saja KPU itu mendapatkan 60 miliar. Nah, kalau tidak keliru Bawaslu itu 11 M ya, kalau tidak keliru. Nah, Habib melihatnya seperti apa? Apakah itu sudah sesuai dengan kinerja dari rekan-rekan penyelenggara atau seperti apa? Jadi saya tertarik tadi Pak Sipul. Jadi dengan sebagai katakanlah aktivis, sebagai Ya, penggerak sosial di masyarakat, konsen kepada pengelolaan uang negara dalam hal ini uang APBD daerah. mhm, Kan begitu. Harapan jenengan tadi, adanya bangunan-bangunan apa istilahnya tadi itu kan duduk dan melaksanakan aktivitasnya di wilayah teritorial Kabupaten Probolinggo. iya, Sudah selayaknya Kabupaten Probolinggo mendapatkan pajak distribusi yang sudah menjadi kesepakatan tadi mhm, dalam bentuk perda. Nah, apakah itu realistis? Mari kita pantau Mas Ipul mhm, dalam transisi atau nanti setelah apa, artinya itu wajib ada, Pak. iya, Nah, terkait kedua sampai tadi juga, karena memang mau tidak mau ini irisan output dari pemilu kada ini kan dari penyelenggara. Yang notabene penyelenggara ini kan menggunakan uang negara juga dalam ini iya, APBD. mhm, Nominalnya cukup menurut fantastis, ada 60, ada harapan saya memang kalaupun ada elemen masyarakat, lembaga, kemarin juga ada bukan isu ya, ada sinyalemen dari beberapa teman-teman legislatif akan menaikkan ini kepada pansus, pansus atau apa pansus, bentuknya saya kira dan iya, maksud saya begini, Pak, kita harus, punya mindset begini, Mas Ipul, kadang-kadang di Probolinggo ini, kalau ada elemen masyarakat atau katakanlah lembaga tertentu ingin menanyakan apa yang sudah ini kadang-kadang stigmanya negatif. Artinya iya, dianggap ini musuh politik, mhm, mhm, dianggap ini orang yang selalu mencari kesalahan. Ini menurut saya, insya Allah di kepemimpinan Gus Haris nanti itu tidak ada lagi. Artinya masyarakat sekecil apapun levelnya, punya hak yang sama. Karena orang-orang itu bayar pajak, Pak. Kalaupun ada elemen masyarakat ingin menanyakan transparansi dari pengelolaan keuangan negara dalam APBD, mhm, saya kira itu wajar, Pak. iya. Berarti Check and balance heeh, iya, berbicara pansus, kebetulan itu diwacanakan atau dikemukakan oleh, sahabat kita, iya, Mas Denny Ilhami. Ilhami ya, dari politisi Partai Gerindra, Iya. dari fraksi Partai Gerindra. Nah, Habib setuju nggak dibentuk pansus itu? Untuk mengawasi, eee, apa namanya, digelontarnya dana hibah itu, Beb? Ini kan begini, Pak, bukan setuju tidak setuju. Apakah itu ada cantolan hukumnya? Saya kira berhak toh. Iya, Anggota mhm, ya baik mau panja mau pansus itu kan hanya istilah di beda-beda tipis lah antara panja mhm, dan pansus. Artinya selama lembaga itu punya kewenangan, mhm, kita sepakat lembaga itu punya 3 fungsi, lembaga legislatif, iya, ada budgeting, controlling, dan legislasi. iya, Nah, kalau salah satu atau kelompok teman-teman legislasi menginginkan ada naik ke pansus atau ke panja dalam sebuah mhm, permasalahan, kemarin ada pupuk, kenapa tidak? iya, Justru mhm, menurut saya, check and balance ini sudah waktunya Mas Ipul. Jangan sampai ada kekuatan-kekuatan dominan. mhm, Artinya di negara ini kan ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Tiga pilar ini kalau sesuai dengan fungsinya, saya kira rakyat akan mendapat tontonan bahwa demokrasi ini sesuai dengan harapan. Seperti tadi saya simpulkan, jangan ada stigma, fobia, kalau ada ngangkat ini mau mengadakan mhm, pansus, ini dianggap di stigma bahwa, "Wah ini sudah mau memecah belah, akan mengkritisi." Lah ini iya, masih iya, iya, perlu kita apa, lebih dewasa lagi menyikapi Mas Ipul gitu. iya. Ada pertanyaan yang belum dijawab oleh Habib. Ya, Jadi dengan anggaran dana hibah yang diterima oleh penyelenggara pemilihan itu, baik dari KPU maupun Bawaslu, pertanyaan yang belum dijawab oleh mmm, Habib yaitu, sudah sesuaikah dengan kinerja dari rekan-rekan penyelenggara, Habib?
Nah, di sinilah, ini kan begini, kembali saya tadi, ini kan bukan masalah suka tidak suka, setuju atau like and dislike, tapi kalau mereka sudah menggunakan keuangan negara, Iya, melekat kepada mereka untuk siap untuk mempertanggungjawabkannya, Mas, gitu loh. iya, Baik diminta atau mhm, tidak, gitu loh. iya. Nah Kalau ini kalau kalau Habib melihat sendiri bagaimana kinerjanya penyelenggara pemilihan kemarin ini? saya tidak punya kewenangan menilai, cuma alangkah baiknya, Mhm, gitulah. Artinya teman-teman penyelenggara juga sebetulnya ikut berterima kasih kalau elemen iya, masyarakat menyoroti mereka. mhm. Artinya, jangan sampai ada stigma ini dianggap a Fungsi priori. controlling tadi itu ya? Nah, itu loh. Saya kira, saya harap teman-teman penyelenggara enjoy-enjoy sajalah. Apapun, siapapun mengaudit atau memeriksa, selama mereka selama ini sudah on the track, mereka hari ini sudah melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban secara penyelenggara atau Iya, mempertanggungjawabkan keuangan, kenapa tidak gitu loh. iya. Suruh happy-happy aja lah teman-teman itu. Iya, eee, ada hal yang, eee, saya rangkum di sini, Beb, Ya, berkaitan dengan pelaksanaan, pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin di Kabupaten Probolinggo ya. Berkaitan dengan tingkat kehadiran dari masyarakat. ya, Hmm, ya, ada statement dari Ketua KPU bahwasanya partisipasi pemilih di Pilkada 2024 yang mengalami penurunan itu dikarenakan karena hujan lebat yang menjadi pemicu, gitu. Data yang kami rangkum di sini dari 872.218 orang yang tercatat dalam DPT, hanya 627.691 orang hadir ya. yang hadir ke TPS. Sebaliknya, sebanyak 244.257 warga memilih golput. KPU mencatat partisipasi masyarakat di Pilgub 2024 hanya mencapai 70. 71,98%. Turun dari kemarin 73 ya. Turun, Beb. Ya. Bahkan terendah dalam 4 kali gelaran Pilgub Probolinggo. Ya. Nah, pendapat Habib gimana mengenai tingkat kehadiran yang menurun drastis ini, Beb? Saya kira begini, kalau statement dari saya menghargai mungkin Pak Ketua KPU membidik dari sisi cuaca gitu. Mhm, Kalau saya kan lebih begini Mas, kita ini kan punya PR Pak, punya PR dalam berdemokrasi dengan high cost, dengan katakanlah biaya tinggi mhm, gitu loh. Artinya orang hadir ke TPS itu Pak, kecil kemungkinan mhm, kalau tidak diiming-imingi ada transaksional. Minimal bahasanya orang desa itu pengganti kerja lah. mhm, Nah, saya tidak menuduh apa turunnya itu, tapi salah satu indikator menurut saya bahwa kontestasi dengan jumlahnya 80% dengan 19% ini kan salah satu bentuk artinya disparitasnya terlalu tinggi. mhm, Ada calon yang betul menonjol dengan segala katakanlah apa secara elektoral, ada calon yang memang ada kejenuhan untuk memilih calon tertentu. mhm, Sehingga yang katakanlah yang tidak hadir cukup besar itu, paling tidak mereka melihat begini, Pak, apa yang akan saya dapat kalau datang ke TPS? Sedangkan calon yang sudah katakanlah berkontestasi itu disparitasnya sudah tinggi, Pak. mhm, Tanpa hadir pun beliau itu sudah yakin ada kelompok tertentu yang menang jauh. Sehingga lebih mementingkan aktivitas. Saya pernah keliling Pak hari H itu di daerah kerja itu masih ke sawah, orang masih jam-jam aktif di TPS itu mereka masih beraktivitas di artinya mereka sudah yakin mungkin paslon tertentu akan menang jauh, untuk apa saya datang ke TPS gitu loh. Ini setuju persepsi saya. setujukah, Anda jika saya berpendapat bahwa ini minimnya sosialisasi kepada masyarakat oleh penyelenggara? Salah satunya iya, artinya begini, sebetulnya penyelenggara punya kewajiban dalam Mhm, artian mensosialisasikan dari baik tahapan pemilu agar, tingkat kehadiran ini tinggi. mhm, Sementara ini saya mohon maaf akan lebih banyak, di penyelenggara itu banyak acara-acara seremonial Mas Ipul, iya, iya kan? Ada mhm, jalan sehat bersama, apa, ada event lomba ringtone, lomba ini. Saya melihat betul jenengan tadi, kecil porsi sosialisasi ke masyarakat untuk bagaimana rakyat itu, masyarakat hadir. Satu contoh, jarang melibatkan stakeholder yang di bawah. Artinya seharusnya ormas, iya kan, iya, organisasi mhm, keagamaan, mhm,
itu dilibatkan untuk sosialisasi Sosialisasi. dengan catatan juga di-endorse dengan biaya tadi, Pak. Iya, Gitu iya, loh. iya. Kalau mereka suruh swadaya nggak mungkin lah, gitu lah. Ya Mhm, mungkin banyak variabel Mas Ipul, mhm, sehingga tingkat kehadiran itu tidak sesuai yang kita harapkan. iya. Nah, Anda kan juga, kemarin sebagai LO ya? Ya. Sampai saat ini masih LO, Oh Beb? iya, nggak ada, belum ada SK Oh, pencabut. Iya, masih belum ada SK pencabutan. sebelum pelantikan kayaknya, Pak. Ma Kan masih proses tahapan ini, Mas serba Ipul. besar rasa optimistis, Habib Mustafa ya, terhadap kepemimpinan, Gus Haris dan Lora Fahmi ini ke depan untuk menjawab berbagai problem yang ada di Kabupaten Probolinggo ini, Beb. Ya, saya coba menyampaikan seobjektif mungkin, walaupun saya ada di dalamnya. Karena masyarakat sekarang sudah cerdas, Mas Ipul. Oke. Sehebat apapun saya membungkus sesuatu, tapi faktanya memang tidak sesuai harapan masyarakat, masyarakat akan menepis itu. Mhm, Baik, seberapa optimiskah? Saya mhm. yakin optimis luar biasa, Pak. Pertama begini, dari sisi hasil bayangkan, Pak, mencapai 80%, hampir 500.000 sekian, 490 sekian, Pak. Itu tidak mudah, Pak. Ini skor tertinggi juga. Sejarah baru ya? Sejarah baru di perpilkadaan itu, Iya, ya. heeh. Saya memang dulu sempat dicibir, mungkin seperti di talkshow jenengan dengan pada waktu itu, ini juga ada suara langit Mas Ipul, kan begitu. Waduh. Artinya Mas Ipul, saya mohon maaf, adakah politisi sehebat Gus Haris dan Rafahmi mencapai angka 80%? Tingkat kepercayaan Tingkat masyarakat. kepercayaan. Dan juga mohon maaf Pak, tingkat kepercayaan partai-partai untuk berkoalisi Pak. Mhm, Saya mohon maaf Pak, politisi itu orang-orang angel untuk diajak kerjasama Pak. mhm. Tapi dalam konteks ini, belasan partai itu mau duduk bersama, mengendorse dan mendukung paslon Gus Haris Rafhami. Artinya optimisme saya pertama dari tingkat dukungan, dari hasil pemilu. Nah, yang terakhir adalah saya memahami konsep beliau itu sampai hari ini tidak ada satupun yang menolak dalam konteks kampanye kemarin. Visi misi beliau kan tidak ada satupun orang yang mengkritisi, bahkan menilai visi misi Gus Haris Rafhami ini kan nonsen atau tidak masuk akal. Ya, Hampir mendekati beliau dilantik, Pak. Memang itu yang dibutuhkan masyarakat. Satu contoh, mhm. masalah pupuk sudah dihandle teman-teman infrastruktur, gitu loh. Kemarin aja infrastruktur itu sebelum dilantik, Gus Haris sudah swadaya membangun jalan di daerah Teris. Entah Iya. beliau dengan jaringannya, sekarang beliau itu camping di Ranu Segaran dengan departemen terkait, sudah bagaimana sebelum kan begini logikanya, start itu kan diawali dari start untuk tapi Gus Haris sebelum dilantik sudah action. Beliau tadi malam, kemarin malam sudah bermalam di Segar, artinya potensi wisata di Kabupaten Probolinggo akan betul-betul dinaikkan kelasnya, Pak. Sehingga optimis kata jenengan itu ini indikator-indikator ini. Iya, Tinggal nanti kita pantau bersama Mas Ipul iya. gitu. Eee, saya tertarik, dari penyampaian Habib tadi yang diantaranya itu berkaitan dengan pupuk, Beb. Ya, Apalagi saat ini masyarakat Kabupaten Probolinggo memasuki musim tanam, betul. yaitu musim tanam padi ya, di mana kebutuhan pupuk itu menjadi suatu hal yang vital, kan seperti itu. Nah, eee, apa nanti yang akan dilakukan oleh Gus Haris dalam hal menjawab permasalahan klasik mengenai kelangkaan pupuk yang ada di Kabupaten Probolinggo ini, Beb? Terutama dalam hal nanti, kebijakan. Ya. Saya Mas Ipul mungkin ingat ya walaupun tidak full ya apa namanya, apa yang ada di misi-misi beliau kan. Salah satu beliau kan terakhir, pamungkas beliau kan akan memberikan insentif, akan mengendorse dana dari APBD Ya. untuk menambah andaikan pengajuan dari pusat itu tidak sesuai Ya, target. Ini kan upaya, mhm. walaupun itu belum terjadi. Ya, 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 Nah, ya. yang terjadi kemarin kan sudah direspon oleh teman-teman legislatif dan beberapa NGO sudah membahas itu. Tujuannya apa, Mas Ipul? Tujuannya agar setelah Gus Haris dilantik, permasalahannya terurai, Pak. Saya sebagai orang awam juga tidak punya kompetensi untuk membahas pupuk. Cuma saya banyak keluhan dari masyarakat. Saya melihat satu sisi begini, Pak. Kita jangan terjebak kepada berdebat masalah regulasi. RDKK, tetek bengek itu bagi saya itu Iya, kan permainan yang tidak akan menyelesaikan masalah. mhm. Faktanya apakah ada goodwill, ada niat baik para pihak terkait ini sesuai dengan level tingkatan kewajibannya untuk menjadi katakanlah
harapan masyarakat petani agar Mhm. dia di saat musim tanam ini tersedia, Pak. Logika begini, Mas Ibu, petani ini kan nggak mau ngutang, Pak, mau Iya, beli. mau beli. Mhm. Logika sederhana dari hukum Subsidi pasar, disubsidi lagi. subsidi. Hukum pasar, Pak. Ada supply, ada demand. Sekarang ada demand, ada permintaan. Logika sederhana. Kok yang jual kok mempersulit? Kan logika nggak beres ini. Iya. Mau beli kok dipersulit, gitu loh. Mhm. Berarti kan di sinilah problemnya. Yang agak ekstrim kan mafia pupuk. Iya. Itu kan masyarakat, Pak, bukan kita yang mesti Iya. kena itu, gitu loh. Saya tertarik terhadap penyampaian dari Gus Haris, Hmm. yang saya ingat pasca debat. Ya. Lupa ya, apa debat pertama atau kedua, lupa. Cuma ketika ditanya oleh, rekan-rekan wartawan itu berkaitan dengan pupuk, Gus Haris ini menyampaikan suatu terobosan Ya. yang menurut saya itu cukup menarik. Karena kalau berbicara pupuk subsidi, tidak semuanya komoditi pertanian itu, Masuk kategori masuk apa tuh? kategori, bantuan atau disubsidi Pupuk, gitu. tembakau lah. Salah satunya itu Ya, tembakau. Sehingga pada waktu itu yang saya ingat Gus Haris menyampaikan bahwa ada terobosan yaitu mengambilkan dana hasil sebagai hasil cukai, hasil apa ya? tembakau untuk, mensubsidi, komoditi pertanian jenis tembakau ini. Nah, Betul. hal itu menurut saya suatu terobosan yang baik, Betul. karena bagaimanapun, terutama Probolinggo wilayah timur, itu dominan pertaniannya itu Ya, tembakau, gitu. primadonanya tembakau ya. Nah, pertanyaan saat ini, Habib sebagai orang dekat, Gus Haris dan Rafahmi ini ya, kebetulan juga LO ya. Apakah hal itu nanti juga akan diimplementasikan, Beb? Atau hanya sekedar wacana karena pasca debat kemarin? Saya kira beliau serius, Mas Saiful. Jadi apa yang menjadi sampaian di saat, visi misi kemarin, Mhm, juga sampai hari ini, beliau masih kekeh ingin bagaimana pupuk ini tidak langka. Satu contoh tadi, memang seperti tadi, mhm. terobosan atau prestasi itu kan bukan hanya yang biasa-biasa saja. Tadi kan ada terobosan luar biasa. Bagaimana katakanlah Pemda mendapatkan bagi hasil dari, eee Cukai tembakau itu? cukai tembakau, pajak tembakau ya, cukai itu Ya, untuk mensubsidi, karena begini Mas Ipul, tidak semua penghasil tembakau itu orang kaya, Pak. iya, Orang kaya yang punya puluhan hektar bukan itu aja penghasil tembakau. Petani-petani, buruh tani yang hanya punya 2 3 petak, itu kan juga petani tembakau. Yang mhm, notabene kalau memang, pupuk itu tidak tercover di subsidi, inilah yang akan di-backup tadi, Pak. Kuncinya lagi begini, di pendataan Mas Ipul. Pendataan harus rigid, Pak. Satu contoh, mhm, saya mohon maaf saya kalau, salah dikoreksi, Pak. Kelompok-kelompok tani ini betul-betul dievaluasi, betul-betul petani, Pak. mhm. Bukan orang kroni tertentu, bukan dekat kepada pejabat Ordal, ordal tertentu, itu langsung menjadi tokoh-tokoh yang duduk di, apa namanya, di kelompok-kelompok tani itu. mhm, Sehingga harus diklasifikasi. Mana orang tani yang hanya punya 1/2 hektar, mhm. dengan yang puluhan hektar, ya tolonglah yang punya sawah puluhan hektar, jangan menikmati pupuk subsidi. Ya, Gitu loh. ya, Itulah maksud saya, harus lebih mhm. mendetail Mas Ipul nantinya. Iya, nggak terasa ini pembahasan kita ini sudah cukup Ah, cukup lama, Beb, sudah, ya. Namun terakhir, Beb, siap. ya, Anda sudah menyampaikan terima kasih terhadap, Pak Ugas nggak, selaku PJ? Karena bagaimanapun di sisa akhir jabatannya ini, karena sebentar lagi kan bupati Hmm, terpilih kan dilantik, iya. menghadiahi masyarakat Kabupaten Probolinggo Gelora Merdeka Geraksaan, Hmm. 8,2 miliar. Tanggapan Anda gimana? Sudah terima kasih terhadap Pak Ugas atau gimana, Beb? Gini, kalau ucapan terima kasih tidak, apalah saya rakyat biasa, Mhm, gitu loh. Artinya setiap pejabat, ini mungkin mumpung ada momentum yang pas ini, Pak. Setiap pejabat siapapun levelnya, jangan gila hormat untuk disanjung, dapat penghargaan, dipuji, itu selesai lah seharusnya, nggak usah itu. Dengan kinerja bagus, masyarakat akan memberi penghargaan seumur hidupnya, Pak. Ketimbang hanya seremonial tertentu, dapat piagam, dapat door prize lah, mhm, tapi itu kan semu. mhm. Nah, artinya siapapun pejabat nanti berakhir jabatannya, jangan berharap ucapan terima kasih, legacy mereka akan dicatat. Produk hasil kinerjanya akan dicatat masyarakat. Nah, Mhm, yang agak menarik, yang geli ini jenengan nyangkut masalah stadion. Stadion ini kan harapan tidak sesuai ekspektasi, Mas, itu. Memang filosofinya niatnya bagus, ingin ada sentra UKM, terus sementara ini stadion yang cukup kumuh, ini dibangun. Nah, cuma dilalahnya, makanya kembali tadi, Pak, fungsi kontrol ini, transparansi ini harus naik 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 tingkat mhm. sedikit.
Satu contoh bagaimana begitu ditetapkan stadion itu banyak menimbulkan masalah. Artinya banyak di media-media lokal itu diberitakan adanya drainase yang cukup Mhm. tidak maksimal, gitu loh. Mhm. Adanya pembangunan yang tidak sesuai yang diharapkan masyarakat. Satu contoh, hujan hari ini besok masih tergenang. Artinya Tidak ada resapan, Bang? tidak, ya enggak tahu. Artinya di situ resapan air itu tidak secepatnya bisa terserap. Artinya ini harus ada dievaluasi, adakah drainase-drainase yang sesuai memang kapasitas. Saya ingat sebelum stadion diberikan paving seperti itu kan hutan kota, Pak. Hutan kota, iya. Iya kan? Mhm. Begitu dengan di paving hari ini secepat itu serapan air berkurang. Mau kemana air itu diserap? Mhm. Gitu loh. Harapan saya tidak mau masuk nominal 80 sekian walaupun menurut saya fantastis ya. Harapan 8,2. harapan saya berapapun budget yang dikeluarkan, tolong berikan yang terbaik. 8,2 itu Gitu dengan loh. fasilitas Sampai penunjang. hari ini saya melihat lampu-lampu masih biarpet, Pak, kadang hidup, kadang mati gitu loh. Artinya Mhm. harapan saya sebelum terjadinya transformasi kekuasaan ini, ya tolonglah kalau ingin tadi dapat hadiah dari masyarakat, legasinya juga harus bisa dinikmati, bukan hanya kejar tayang, kejar target gitu Mas. Iya ya, terima kasih. Ya. Ya demikian, obrolan kita bersama Habib Mustafa, sampai ketemu kembali di acara sudut pandang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.